mungkin di dalam persidangan disebutkan. Kalau dilihat dari Sarwendra kan contohnya dia terlalu ngotot, tapi perlu dilihat sejak kapan ngototnya. Apakah sejak ada pacarnya itu? Kalau memang itu betul-betul Cindy tidak senang, ya serahkan saja juga tidak masalah. Polemik hak asuh anak yang belakangan ramai menjadi perbincangan setelah Ruben Onsu menggugat mantan istrinya di Pengadilan Negeri Agama, mendapat tanggapan serius dari sejumlah kalangan. Persoalan Ruben yang menginginkan hak asuh anak jatuh pada dirinya ditengarai dari sikap dan cara mendidik Sarwendra yang dianggap telah melakukan eksploitasi anak yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Di sisi lain, Sarwendra tidak begitu saja menyerahkan hak asuh anaknya pada mantan suaminya. Meski mendapat tekanan publik, Sarwendra memilih bertarung di pengadilan untuk memutuskan siapa yang layak mengasuh anak-anaknya. Polemik Ruben Onsu dengan mantan istrinya terkait hak asuh anak belakangan menjadi sorotan mengingat di saat bersamaan artis Cindy justru secara sukarela menyerahkan hak asuh anaknya kepada mantan suaminya, Randy Samuel. Menanggapi sikap Cindy yang bertolak belakang, apa tanggapan psikolog Mintarsih mengurai polemik tersebut? Dan sebenarnya, maka jelas ini suatu perkecualian. Biasanya seorang ibu itu tetap mempertahankan anaknya. Biasanya seorang ibu itu juga dekat dengan anaknya. Tapi kalau kita kembalikan pada riwayatnya, kenapa kok dia dekat dengan bapaknya? Kenapa kok tidak ada suatu upaya untuk betul-betul mempertahankan haknya untuk mengasuh anak? Ini jadi suatu tanda tanya juga. Apakah sebetulnya Cindy dari awal tidak mau punya anak? Berbeda dengan Sarwendra, Bun. Ya, karena itu kita lihat pada umumnya tetap saja seorang ibu ingin mempertahankan anaknya. Jangankan kalaupun dia tidak betul-betul mengasuh anaknya, tetap ingin mempertahankan anak itu. Tapi di sini kok berbeda sekali, bahwa dia tidak mau mempertahankan. Apakah dari awalnya memang tidak menyenangi untuk punya anak? Kita lihat juga sampai 9 tahun hanya punya satu anak. Jadi apakah ini sengaja tidak mau punya anak lagi? Apakah dia kecewa karena harus mengasuh anak? Di sini tidak ada suatu keterbukaan terhadap apa yang sebetulnya terjadi. Hanya kejadiannya ya pasrah saja. Mungkin di dalam persidangan disebutkan kenapa dia lebih senang jika bapaknya yang mengasuh. Oke. Terus melihat Sarwendra juga nih, Bun, yang masih kekeh mempertahankan hak asuh anak ya. Sidang kemarin juga mediasi gagal gitu kan, dan akan lanjut ke pokok perkara. Di sini kan konteksnya selain memperebutkan hak asuh kan juga terkait nafkah ya, Bun. Nah itu gimana sih melihat Sarwendra yang seperti itu? Dia pengen anak ini ikut dia, tapi dia juga nggak percaya diri akan nafkah yang mungkin dia sanggupin ya, Bun, ya, sehingga terus menuntut Ruben. Itu gimana, Bun? Sekarang kita bayangkan pada saat putusan pengadilan kan akhirnya sudah hak asuh di ibunya, tapi juga diberikan nafkah. Itu yang awalnya. Jadi pada saat awal masalah nafkah itu tidak jadi masalah karena tetap diberikan nafkah. Bahwa akhirnya sekarang tidak ada menafkah, keadaannya menjadi lain.
Jika Cindy secara sukarela menyerahkan hak asuh anaknya pada mantan suami tanpa terjadi konflik, Sarwenda sebaliknya, perseteruannya dengan Ruben Onsu seperti tidak ada habisnya, dipicu dari upayanya yang menghalangi Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Perselisihan keduanya makin panas hingga berujung gugatan hak asuh anak di pengadilan. Menanggapi polemik yang terjadi dengan Sarwenda dan membandingkannya dengan Cindy, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada motif lain yang membuat Sarwenda ngotot mempertahankan hak asuh anaknya atau murni panggilan hati seorang ibu? Kalau dilihat dari Sarwenda kan contohnya dia terlalu ngotot, tapi perlu dilihat sejak kapan ngototnya. Apakah sejak ada pacarnya itu? Lalu dia juga berpikir, apakah pacarnya jujur? Jika sudah tidak jujur, ada apa lagi nantinya? Apakah tidak akan mengecewakan? Kalau ini secara sukarela bahwa Cindy menyerahkan anak itu ke bapaknya, maka kan tidak ada segi mengasuh. Kalau sekarang, kalau Ruben itu ada segi hasut menghasut, itu dugaannya. Jadi karena hasutannya itu mempunyai efek negatif. Tapi kalau misalnya Cindy memang nyerah, tidak mau, karena mungkin dia memang awalnya juga tidak mau punya anak, maka Cindy kan juga atau bapaknya tidak akan semudah itu mempengaruhi ibunya, mempengaruhi anaknya untuk menjauhi ibunya, karena ya buat apa gitu kan, semuanya ada suatu tujuan. Kalau ini kan tujuannya apa, dia kan juga tidak kelihatan bermusuhan sekali kan, juga tidak. Kalau dari Cindy itu lain lagi. Kalau memang itu betul-betul Cindy tidak senang, ya salahkan saja juga tidak masalah. Kan kita lihat kalau anak itu memang mau, ya sekali-sekali tetap diperkenalkan dengan ibunya. Tapi kalau Cindy memang tidak mau mengasuh anak, buat apa dipaksakan? Sebetulnya terlepas dari apa. Kalau kita mengharapkan bahwa anak itu walaupun dengan orang tua yang cerai, yang sebelumnya berukun, akhirnya tetap saja kita mengharapkan yang terbaik untuk anak, untuk mental anak di kemudian hari. Jika tidak, anak itu nanti akan jadi beban juga untuk ibunya. Jadi kita bayangkan bahwa seorang anak yang tumbuh kembang kurang baik dengan kepribadian di kemudian hari yang kurang baik, jelas akan mempengaruhi bagaimana sikap mental dari anaknya di kemudian hari ke ibunya. Jadi nanti ada faktor rugi dari ibunya dalam hal sikap anak terhadap ibunya. Kalau ada orang yang bisa dipercaya, itu baik saja, bisa dipercaya dan bisa mengasuh anak ini dengan baik. Tapi akan lebih baik ibunya dulu untuk ya jangan terlalu ngotot-ngototan dengan risiko terhadap masa depan anak dari segi kepribadiannya. Kalau itu tidak memungkinkan, kita lihat apakah kalau ada yang lain yang bisa ngasuh, misalnya neneknya, kakeknya, apakah itu lebih baik atau bibitnya, kita kan tidak tahu. Jadi kita cari dulu, jangan otomatis diganti hak asuhnya. Hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu yang kini berada di titik nadir, disebut-sebut adanya pengaruh orang lain yang ikut mengatur hubungan Ruben dengan anak-anaknya. Dugaan tersebut mengarah pada kekasih Sarwenda saat ini. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, Sarwenda dan kekasihnya menjadi bulan-bulanan usai dituding telah melakukan eksploitasi anak. Menyinggung permasalahan tersebut, apa kata Mintarsih mengenai perubahan Sarwenda, terutama setelah kedatangan lelaki lain yang kini menjadi kekasihnya? Sekarang kita bayangkan pada saat putusan pengadilan, kan akhirnya sudah hak asuh di ibunya, tapi juga diberikan nafkah. Itu yang awalnya. Jadi
pada saat awal masalah nafkah itu tidak jadi masalah karena tetap diberikan nafkah. Bahwa akhirnya sekarang tidak ada menafkah, keadaannya menjadi lain. Mungkin di sini akhirnya dia berupaya untuk mendapatkan seorang suami baru yang cukup kaya. Ternyata ya kabarnya dia dibohongi kan, bahwa ini memang kaya tapi ternyata tidak kaya. Berarti sebenarnya Sarwenda juga sangat amat tertekan ya Bun dengan adanya perceraian ini, karena banyak kecemasan dalam hidupnya dia ya sebenarnya mungkin. Jadi mestinya dia kan sudah senang sekali bahwa dengan perceraian ini dia tetap dapat nafkah yang cukup besar, tapi ternyata tidak diberikan. Jadi entah kenapa kok akhirnya sampai tidak diberikan nafkah. Apakah ada tuntutan untuk mendapatkan nafkah yang lebih besar jika akhirnya dengan cara untuk tidak boleh mengasuh? Itu kan kita tidak tahu. Sekarang kalau seorang ibu tetap ingin punya anak, jadi kalau kita lihat seorang ibu yang ingin punya anak, yang ngotot hak asuh di anak, bukan berarti bahwa mengasuh dengan baik, tapi itu keinginannya. Terkadang mengasuhnya juga kurang baik, tapi tetap saja ingin hak asuh berada di ibu. Bisa jadi bahwa karena mendapatkan uang yang cukup, tapi bisa juga jadi hanya karena keinginan, karena nalurinya untuk tetap anak di bawah asuhan dirinya. Sementara itu, kasus yang menjerat Ruben Onsu terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang menyebabkan dirinya ditetapkan menjadi tersangka, dinilai sebagian pihak membuat langkahnya mendapatkan hak asuh anak makin berat. Terkait kasus Ruben Onsu tersebut, apa saran Mintarsi pada Ruben yang kini sedang dihadapkan banyak masalah dalam waktu bersamaan? Untuk sementara, karena ini bebannya menjadi terlalu berat, sebaiknya dia berkonsentrasi untuk bagaimana caranya supaya kalaupun kena hukumannya tidak berat. Karena kalau mau memperjuangkan, sebelumnya memperjuangkan untuk anaknya, boleh diasuh juga, boleh ketemu anaknya, kan akhirnya kurang berhasil. Kalau kurang berhasil, dan yang kurang berhasil ini yang dia perjuangkan, kan lebih baik memperjuangkan yang masa hukumannya sebagai tersangka. Sebetulnya kita bukan melihat perlu tidaknya, mau atau tidak. Kemungkinan kan sudah permusuhannya terlalu berat. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresinya, mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.